Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas segi empat khusus. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, klasifikasi segi empat khusus. Jadi segi empat nanti kita bedakan atas dua dulu. Ada dua pasang sisi yang sejajar, itu kita sebut dengan jajar genjang. Kemudian ada sepasang sisi yang sejajar, itu kita sebut dengan trapesium ya. Kemudian jajar genjang ini kita bagi beberapa bagian berdasarkan yang pertama 4 sudut siku-siku. 4 sudut siku-siku berarti itu adalah persegi panjang. Kemudian 4 sisi yang kongruen. 4 sisi kongruen itu adalah belah ketupat. Kemudian kita bagi lagi menjadi 4 sudut siku-siku dan 4 sisi kongruen, maka itu nanti kita sebut dengan persegi. Nah, jadi ini adalah bagan segi empat khusus. Oke, saya lanjut berikutnya. Jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar. Oke, kalau kita gambarkan, ini sisi sejajarnya, kemudian yang kiri kanan juga sisi sejajarnya. Kemudian ada beberapa teorema tentang jajar genjang. Yang pertama, kalau kita gambarkan dulu, misalkan ABCD itu adalah jajar genjang, kemudian AC dengan BD adalah diagonal dari jajar genjang. Yang pertama, sepasang sudut yang berdekatan pada jajar genjang adalah berpelurus. Artinya sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti kalau kita lihat sudut A tambah sudut B itu 180 derajat. Sudut A tambah sudut D juga 180 derajat. Gitu juga sudut B dengan C, kemudian D dengan C. Jadi dua sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian teorema yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan dari sebuah jajar genjang adalah kongruen. Berarti contohnya di sini adalah sudut A kan berhadapan dengan sudut C, maka sudut A dengan sudut C adalah kongruen. Kemudian sudut B dengan sudut D berhadapan, maka sudut B dengan sudut D itu adalah kongruen. Teorema yang ketiga, diagonal-diagonal sebuah jajar genjang membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga yang kongruen. Misalnya kalau AC ini adalah diagonal bidang, maka dia akan membagi dua segitiga sama besar. Yang pertama adalah segitiga ADC dengan segitiga ABC. Kemudian kalau diagonalnya adalah BD, maka segitiganya adalah DAB dengan BCD. Jadi diagonal-diagonal jajar genjang membagi dua buah segitiga yang kongruen. Berikutnya teorema yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan dari sebuah jajar genjang adalah kongruen. Mana sisi yang berhadapan? Berarti di sini sisi AB dengan sisi DC itu berhadapan. Jadi dia panjangnya juga kongruen. Kemudian AD dengan BC berhadapan, berarti AD dengan BC itu juga kongruen. Oke, kita lanjut. Misalkan kita ambil sebuah contoh, diberikan jajar genjang ABCD, diagonal AC dan BD berpotongan di titik E. Buktikan AE kongruen EC, BE kongruen ED. Oke, kita gambar dulu. Jadi kita punya segitiga ABCD, AC dengan BD adalah diagonal bidang. Kemudian buktikan AE dengan EC kongruen, lalu BE dengan ED kongruen. Nah, maka di sini saya ingin membuktikan menggunakan segitiga AED dulu dengan segitiga BEC. Lalu saya tambahkan bantuan sudut 1, saya kasih label ya, sudut 1, sudut 2, sudut 4, sudut 3. Maka kita buktikan dari sini dengan format pembuktian 2 kolom.
Yang pertama, jajar genjang ABCD sudah diketahui, berarti BC sejajar AD. Sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Berarti dia udah sejajar juga, dia kongruen juga. Di sini karena BC dengan AD kongruen, berarti sudut 1 dengan sudut 2 adalah kongruen. Jadi pada pernyataan 3, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya, jika dua garis sejajar, sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Gitu juga nanti sisi BC dengan sisi AD kongruen ya. Itu udah kita dapatkan dari sisi jajar genjangnya. Kemudian sudut 3 dengan sudut 4 itu juga kongruen atau sama besar, karena jika dua garis sejajar, sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Berdasarkan postulat sudut sisi sudut atau angle side angle, maka segitiga BEC dengan segitiga DEA adalah kongruen. Jadi karena segitiga ABE dengan BEC kongruen, berdasarkan prinsip CPCTC, setiap pasang bagian dari sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian juga kongruen. Berarti dari sini AE kan berpasangan dengan EC, maka AE dengan EC kongruen. Kemudian DE dengan BE itu juga kongruen. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini kita dapatkan teorema diagonal-diagonal sebuah jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Jadi kan AC ini diagonal, dia akan membagi AE dengan EC sama panjang. Kemudian BD dia akan membagi BE dengan ED sama panjang. Ini teorema berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Kesimpulan sifat jajar genjang. Yang pertama, di sini gambar yang pertama ini AB sejajar CD dan AD sejajar BC. Berarti dia juga kongruen. Berarti kalau saya tulis di sini, sisi yang berhadapan adalah sejajar. Itu yang bagian definisi. Kemudian gambar yang kedua, teorema 91, sudut-sudut yang berdekatan adalah berpelurus. Jadi A tambah D, kemudian D tambah C, C tambah B, B tambah A itu 180. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan adalah kongruen. Berarti sudut A dengan C kongruen, sudut B dengan D juga kongruen. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Berarti BD kan diagonal bidang ya, maka dia akan membagi segitiga ABD dengan segitiga DCB itu sama besar, atau segitiga 1 dengan segitiga 2 dia akan kongruen. Berikutnya, sisi-sisi yang berhadapan adalah kongruen. Berarti sisi AB dengan sisi CD, kemudian AD dengan sisi BC. Yang keenam, diagonal membagi satu sama lain sama besar. Itu yang kita buktikan tadi pada contoh sebelumnya. AC membagi AE dengan EC, kemudian BD membagi BE dengan ED sama besar. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Definisi khusus jajar genjang. Yang pertama, tadi kan bagian jajar genjang itu ada persegi panjang, ada belah ketupat, kemudian ada persegi. Persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki 4 sudut siku-siku. Jadi semua sifat yang ada pada jajar genjang itu juga dipunyai oleh persegi panjang. Cuma pada persegi panjang dia memiliki kekhususan di mana memiliki 4 sudut siku-siku. Kemudian belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Seperti gambar yang pada slide pertama, itu ada 4 sisi yang sama panjang, maka disebut belah ketupat.
Jadi belah ketupat itu adalah jajar genjang juga, dengan sifat khususnya adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang terakhir adalah persegi. Persegi itu juga jajar genjang yang punya sifat khusus di mana memiliki 4 sudut yang sama besar dan 4 sisi yang sama panjang. Jadi persegi panjang, belah ketupat, dan persegi itu adalah jajar genjang dengan sifat khususnya. Oke, kalau saya buatkan contoh, yang pertama diketahui persegi panjang ABCD, buktikan AC kongruen dengan BD. Berarti diagonal-diagonalnya mau kita buktikan itu adalah sama panjang. Berarti buktinya kita gunakan format 2 kolom. Berarti di sini kita lihat dulu, kita ingin membuktikan segitiga bantuan ya, ADC dengan segitiga ABC. Berarti ini kita bagi dua, ADC sama ABC. Yang pertama, sisi AB dengan sisi DC itu kongruen, karena sisi yang berhadapan pada persegi panjang adalah kongruen. Kemudian sudut ADC dengan sudut ABC, D dengan B itu adalah sudut siku-siku. Kemudian sisi AD dengan sisi BC itu juga berhadapan, maka dia juga kongruen. Berdasarkan postulat sisi, sudut sisi atau side angle sides, maka segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC. Kalau segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC, maka berdasarkan prinsip CP-CTC, maka sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu juga kongruen. Otomatis AC juga kongruen dengan BD. Oke, berikutnya. Dari sini kita temukan teorema diagonal-diagonal persegi panjang adalah kongruen. Berikutnya saya punya contoh lagi. Diberikan belah ketupat ABCD, buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Saya gambar dulu. Jadi saya punya gambar kayak gini, ABCD. Maka kita buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Kita gunakan format pembuktian 2 kolom. Berarti yang pertama, AB dengan CD itu kongruen karena sisi yang berhadapan pada belah ketupat adalah kongruen, karena belah ketupat itu tadi adalah jajar genjang yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kemudian sudut BAD dengan BCD adalah kongruen. Sudut yang berhadapan pada belah ketupat adalah kongruen. Yang ketiga, AD kongruen dengan CB. Sisi yang berhadapan pada belah ketupat adalah kongruen. Jadi berdasarkan postulat side angle side, maka segitiga BAD dengan segitiga BCD adalah kongruen. Jadi berdasarkan prinsip CP-CTC, sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga yang kongruen adalah kongruen. Maka sudut 1 pasti kongruen dengan sudut 2, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Contoh berikutnya, diberikan belah ketupat ABCD, AB berpotongan dengan CB di titik E dan buktikan AC tegak lurus BD. Maka kita gambar dulu. Kita gunakan format pembuktian 2 kolom. Pernyataan dan alasan yang pertama, AB dengan CD itu adalah kongruen karena sisi yang berhadapan pada belah ketupat adalah kongruen. Dari mana kita tahu itu adalah kongruen? Karena belah ketupat itu adalah jajar genjang yang mempunyai 4 sisi yang kongruen. Kemudian sudut ABE dengan sudut CBE adalah kongruen karena diagonal belah ketupat membagi 2 sudut menjadi 4 bagian yang kongruen. Ini sudah kita buktikan pada contoh sebelumnya.
Kemudian BE kongruen BE itu sifat transitif. Jadi berdasarkan postulat side angle side, maka kita dapatkan segitiga AEB kongruen dengan segitiga CEB. Jadi berdasarkan prinsip CP/CTC, maka AC tegak lurus BD. Jadi di sini kan berarti sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Jadi karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, kemudian sudut B yang di sini sama besar, otomatis sudut 1 itu adalah sudut berdampingan yang siku-siku. Maka kita simpulkan AC akan tegak lurus dengan BE. Karena BE itu adalah sebagian dari BD, maka AC tegak lurus BD. Oke, berikutnya teorema. Yang pertama, diagonal belah ketupat membagi 4 sudut yang kongruen. Itu sudah kita lihat tadi gambarnya. Yang kedua, diagonal pada suatu belah ketupat adalah tegak lurus. Jadi kalau kita potong tadi, berarti di E ini akan membentuk sudut siku-siku. Berikutnya, jika suatu segi 4 memiliki sepasang sisi yang sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Kemudian yang berikutnya, sebuah segi 4 adalah jajar genjang jika salah satu dari syarat berikut benar. Jadi salah satu saja dipenuhi, maka dia jajar genjang. Sisi yang berhadapan sejajar, kemudian sudut yang berhadapan kongruen, diagonal terbagi atau membagi 2 sama besar. Itu yang harus dipenuhi. Salah satu dipenuhinya saja, maka itu dikatakan dengan jajar genjang. Oke, berikutnya contoh. Diketahui BE tegak lurus AC, DF tegak lurus AC, BE kongruen DF, sudut B atau sudut EBC kongruen dengan sudut FDA. Buktikan ABCD adalah jajar genjang. Oke, saya gambar dulu. Kita punya ABE tegak lurus AC, FD tegak lurus AC, berarti yang di sini itu adalah siku-siku. Kemudian BE kongruen DF, kemudian sudut B kongruen dengan sudut D. Buktikanlah ABCD adalah jajar genjang. Oke, jadi untuk mengerjakan ini kita buat rencana dulu. Untuk membuktikan ABCD adalah jajar genjang, maka buktikan AD kongruen dengan BC dengan bantuan segitiga BEC dengan DFA. Berarti BEC kemudian DFA. Oke, dari sini kita gunakan format 2 kolom. Yang pertama, sudut B dengan sudut D kongruen itu udah diketahui. Berarti di sini udah diketahui. Sudut EBC dengan FDA itu kongruen. Kemudian BE kongruen dengan DF itu diketahui. Kemudian BE tegak lurus AC, kemudian DF tegak lurus AC juga diketahui. Kemudian sudut BEC dengan sudut DFA adalah kongruen karena garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Otomatis sudut E dengan sudut F itu nanti adalah siku-siku. Berdasarkan postulat angle side angle, berarti sudutnya sama, sisi sama sudut, maka segitiga BEC dengan segitiga DFA adalah kongruen. Jadi berdasarkan prinsip CP/CTC, maka kalau segitiga ADF dengan CBE kongruen, otomatis sisi yang bersesuaian adalah kongruen. Maka dalam hal ini AD kongruen dengan BC. Maka dapat kita simpulkan karena AD kongruen dan sejajar BC, jika sudut dalam berseberangan maka garis tersebut adalah sejajar. Jadi jajar genjang ABCD dapat kita simpulkan jika segi 4 mempunyai sepasang sisi sejajar dan kongruen,
maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Oke, berikutnya kita lihat contoh. Diketahui jajar genjang ABCD, AE garis bagi sudut BAD, CF garis bagi sudut BCD. Buktikan AE CF adalah jajar genjang. Oke, saya gambar dulu. Berarti garis bagi dia membagi dua sudut sama besar ya. Berarti sudut di sini sama yang di sini itu sama besar. Kemudian sudut di sini sama besar. Oke, kita lanjut. Berarti kita gunakan format pembuktian dua kolom. Berarti besar sudut A BAD dengan sudut DCB adalah kongruen. Sudut yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Berarti sudut yang ini kongruen dengan sudut yang ini. Berikutnya AE garis bagi BAD. Ini garis bagi, otomatis sudut A di sini dengan yang di sini itu kongruen. Kemudian CF garis bagi BCD. Ini juga kongruen. Maka sudut BAE itu akan kongruen dengan sudut DCF karena ini juga garis bagi. Karena sudut C dengan sudut A kongruen dan CF dengan AE sama garis bagi, maka sudut yang dibentuk oleh potongan dari garis bagi itu juga adalah kongruen. Dalam hal ini BAE dengan DCF adalah kongruen. Itu sudut yang pertama. Kemudian AD kongruen BC. AD kongruen dengan BC. Berarti sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Berikutnya sudut B dengan sudut D adalah kongruen. Sudut yang berhadapan adalah kongruen. Maka dalam hal ini segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDF. Berarti kita buktikan segi ini kongruen dulu. Kalau AD-nya kongruen dengan BC atau sejajar, otomatis BE dengan FD-nya juga kongruen ya. Maka berdasarkan postulat angle side angle, maka segitiga ABE dengan segitiga CDF itu adalah kongruen. Jadi berdasarkan prinsip CP/CTC, sisi yang bersesuaian dari segitiga yang kongruen juga kongruen. Maka dalam hal ini AE kongruen dengan FC, kemudian BE kongruen dengan FD. Kemudian lagi EC sama dengan AF ya. Jadi dari sini EC itu kan akan sama dengan si BC dikurang dengan si BE. Maka kita dapatkan dengan EC. Kemudian si AF itu kita dapatkan dengan si AD dikurang dengan si FD, maka kita dapatkan si AF. Ya, karena yang ininya kongruen, BC kongruen dengan AD, BE kongruen dengan FD. Ya, hasil pengurangannya pasti kongruen. Maka dari sini dapat kita simpulkan segitiga AECF adalah sejajar. Segitiga. Maka dapat kita simpulkan AECF adalah jajar genjang. Alasannya sisi yang berhadapan adalah kongruen dan sama panjang. Maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Oke, saya lanjut berikutnya. Kesimpulannya, untuk membuktikan suatu segi 4 adalah jajar genjang, kita harus menunjukkan salah satu dari hal berikut ini adalah benar. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, sisi yang berhadapan adalah kongruen. Kemudian diagonal saling berpotongan sama panjang. Pasangan kedua sisi adalah sejajar dan kongruen. Jadi salah satu saja kita tunjukkan, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Cukup salah satu dari yang 4. Berikutnya kita lanjut dengan trapesium ya. Jadi kita definisikan trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar.
Yang sebelumnya kalau jajar genjang 2 pasang ya. Jadi sisi sejajar tersebut disebut dengan dasar trapesium. Sisi yang tidak sejajar itu disebut sebagai kaki trapesium. Jadi kalau kita gambar kayak gini misalnya, ini yang disebut yang sejajar, ini yang disebut kaki ya. Jadi yang sejajar yang atas, kaki yang bawah. Oke, berikutnya saya lanjut. Ada tinggi dan medium ya. Jadi pada trapesium kita mengenal istilah tinggi. Yang pertama, tinggi itu adalah segmen yang ditarik dari setiap titik pada satu sisi sejajar tegak lurus terhadap sisi dasar lainnya. Dan jumlah tak terbatas tinggi dapat ditarik dari trapesium. Maksudnya banyak sekali garis tinggi yang bisa kita bikin sepanjang garis yang sejajar tersebut. Misalnya kalau saya gambarkan nanti, misalnya gini. Jadi saya tarik garis sejajar dari atas ke bawah, ini ke bawah. Jadi garis tinggi ini sangat banyak sekali bisa kita bikin. Jadi jumlahnya itu nanti tak hingga atau tak terbatas. Kamu bebas menarik di mana saja asalkan yang kamu bentuk itu adalah siku-siku. Berikutnya ada namanya median. Median adalah garis yang membagi kaki dua sisi trapesium sama panjang. Jadi kalau kita gambar kayak gini, ini yang warna ungu ini adalah garis median ya. Dia membagi kaki trapesium ini menjadi dua yang sama panjang. Oke, berikutnya. Dari sini kita dapatkan teorema garis bagi sebuah trapesium adalah sejajar dengan alas-alasnya dan memiliki panjang yaitu setengah penjumlahan alas-alasnya. Jadi maksudnya itu garis yang warna ungu itu pasti sejajar dengan garis atas dengan yang bawah. Kemudian panjang yang warna ungu ini adalah akan sama dengan panjang ruas atas ditambah dengan panjang ruas bawah. Jadi kalau misalnya ini saya namakan dengan A, ini saya namakan B, maka kalau ini misal C itu akan sama dengan A tambah B. Oke, berikutnya kita lanjut lagi trapesium sama kaki. Kita gambar dulu. Kita punya sebuah trapesium sama kaki ABCD, berarti BC dengan AD disebut dasar yang sejajar, kemudian AB dengan CD itu adalah kakinya. Jadi dari sini ada teorema. Yang pertama, sudut alas bawah dan atas trapesium sama kaki adalah kongruen. Maksudnya sudut A dengan sudut D itu kongruen, kemudian sudut B dengan sudut C itu adalah kongruen. Kemudian diagonal sebuah trapesium sama kaki adalah kongruen. Jadi diagonal ini nanti sama panjang. Oke, saya lanjut. Sifat trapesium sama kaki. Yang pertama, ia memiliki semua sifat trapesium. Kemudian yang kedua, kaki-kakinya kongruen. Yang ketiga, sudut alas adalah kongruen. Alas bawah boleh atau alas atasnya kongruen. Kemudian yang keempat, diagonalnya kongruen. Jadi inilah sifat-sifat dari trapesium sama kaki. Oke, berikutnya contoh diketahui trapesium sama kaki ABCD, buktikan sudut A dan C berpelurus, sudut D dengan sudut B berpelurus. Jadi kalau kita gambar dulu, maka yang ditanyanya A dengan C ini berpelurus, kemudian B sama D berpelurus. Kita lihat format pembuktian dua kolom. Yang pertama, diketahui trapesium ABCD, kemudian AD dengan BC sejajar, kemudian sudut D ditambah dengan sudut C 180, karena kalau ini saya perpanjang dengan sebuah garis. Jadi kalau ini garisnya sejajar, berarti sudut yang sepihak ya, sudut dalam berdampingan atau sepihak berdampingan itu jumlahnya 180.
Kemudian sudut A dengan sudut D adalah kongruen. Alasannya sudut alas pada trapesium sama kaki adalah kongruen. Jadi saya substitusikan pernyataan 4 ke 3, D-nya saya ganti, maka saya dapatkan sudut A tambah sudut C 180 derajat. Maka sudut A dan sudut C kita katakan berpelurus. Alasannya jika jumlah dua sudut adalah 180, maka sudut itu berpelurus. Oke, berikutnya saya lanjut. Ada sebuah teorema, sebuah trapesium adalah trapesium sama kaki jika salah satu dari berikut ini berlaku. Jadi, kamu pilih salah satu. Yang pertama, kaki-kakinya kongruen, atau sudut-sudut alasnya kongruen, atau diagonalnya adalah kongruen. Salah satu saja kamu buktikan, maka kamu bisa simpulkan bahwa trapesium tersebut adalah sama kaki. Jadi baiklah, pada video ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi yang kita bahas sebenarnya lebih banyak ke bagian sejajar genjang dengan trapesium. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.